Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis A. Di sini kami akan membahas mengenai bab informasi dan analisis pekerjaan. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan upaya untuk mendapatkan informasi mengenai suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik. Tujuan dari adanya analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, dan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Menurut Dassler, terdapat beberapa manfaat informasi analisis pekerjaan, di antaranya sebagai berikut. 1. Perekrutan dan penyeleksian. Peran analisis pekerjaan membantu manajemen dalam menentukan jenis orang yang direkrut dan dipekerjakan. 2. Kompensasi. Informasi analisis pekerjaan sangat penting untuk memperkirakan nilai dari setiap pekerjaan dan kompensasi yang tepat. 3. Penilaian prestasi. Manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas pekerjaan itu dan standar prestasinya. 4. Keselamatan dan kesehatan. Informasi yang diperoleh dari analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan. 5. Hubungan karyawan dan perburuhan. Informasi yang diperoleh melalui analisis pekerjaan seringkali dapat menghasilkan keputusan-keputusan sumber daya manusia yang objektif. 6. Pelatihan dan pengembangan. Analisis pekerjaan membantu pengawas menjelaskan pekerjaan kepada karyawan baru. 7. Menentukan kewajiban yang tidak ditugaskan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkapkan kewajiban yang belum ditugaskan. Selanjutnya, kami akan membahas jenis-jenis analisis pekerjaan yang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Job Analysis for Personal Specification, bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seseorang untuk dapat sukses memangku jabatan tertentu. 2. Job Analysis for Training Purposes, bertujuan untuk menentukan apa yang harus diajarkan mengenai suatu pekerjaan terhadap tenaga kerja baru. 3. Job Analysis for Setting Rates, bertujuan untuk menentukan nilai dari masing-masing jabatan sehingga dapat menentukan tingkat upah. 4. Job Analysis for Method Improvements, ditujukan untuk mempermudah cara bekerja tenaga kerja. Metode analisis pekerjaan. Metode analisis pekerjaan ada 5, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, catatan karyawan, dan kombinasi. Nah, untuk metode wawancara sendiri ada 3 jenis, yaitu wawancara individual, kelompok, dan penyedia. Dalam wawancara, kita juga harus memperhatikan hal penting seperti pro dan kontra, pertanyaan yang khas, dan pedoman wawancara. Langkah analisis pekerjaan. Langkah untuk menganalisis pekerjaan secara sederhana ada 3 tahap.
Apa aja sih? Tahap 1. Persiapan analisis pekerjaan. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan, dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dari ketiganya. Yang terakhir, ada penyempurnaan data. Pada tahap ini, dilakukan pemilahan data yang berguna dan menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian dianalisis. Informasi untuk menganalisis pekerjaan. Tentunya, dalam menganalisis pekerjaan, kita butuh informasi yang jelas. Informasi tersebut yaitu aktivitas pekerjaan, perilaku manusia, mesin dan perangkat bantuan pekerjaan, standar prestasi. Standar prestasi ini penting karena biasanya manajemen menggunakan standar prestasi untuk menilai karyawan. Konteks pekerjaan yang meliputi jadwal kerja, kondisi fisik pekerjaan, dan tentunya insentif juga dapat dimasukkan ke dalamnya. Yang terakhir, ada persyaratan manusia seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, hingga bakat dan minat. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Tujuan dari job description adalah untuk mengumpulkan data terkait pekerjaan. Job description ini sebagian besar berisi tentang identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, tanggung jawab dan kewajiban, orientasi dan pemegang jabatan, standar prestasi, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Untuk spesifikasi pekerjaan sendiri adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan dan yang lainnya yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Spesifikasi ini dibedakan menjadi spesifikasi untuk personel terlatih dan tidak terlatih, spesifikasi berdasar pada penilaian, dan spesifikasi berdasar pada analisis statistik. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan adalah kita dapat mengetahui bahwa analisis pekerjaan merupakan upaya untuk mendapat informasi mengenai suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat tenaga kerja pada posisi yang tepat. Informasi dan analisis pekerjaan ini tentunya sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia, karena analisis pekerjaan bermanfaat dalam perekrutan, kompensasi, dan juga penilaian prestasi. Sekian video dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis A. Terima kasih sudah menonton dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.